nglampahi saged mraktekaken suluke bismillah sebagai rumus dalam menjalani kehidupan. Dados kula emotaken, kula wangsuli malih sekedhik bilih bismillah menika ringkesane Al-Fatihah. Al-Fatihah menika ringkesan saking Al-Qur'an. Maknanipun bismillah niku wonten pitu. Sing pertama maknane bismillah niku isti'anah, nyuwun kalih Gusti Allah supados uripe kita, keluargane kita, anak turune kita, ekonomi lan panguripan kita menika sedaya dipun tata kanthi sae kalih Gusti Allah. Nomor kalih wonten makna takdiyah, nyuwun diparingi kaweruh urip kalih Gusti Allah napa mawon kahanan kasunyatan ingkang kita raosaken sedaya menika nggadahi hikmah rahasia ingkang agung ingkang dados pelajaran penting kagem urip kita sedaya. Nek kita dereng diparingi ilmu urip, kaweruh urip kalih Gusti Allah, kita nyuwun diparingi kekuatan zahir lan batin kagem nampi lega lila ngraosaken syukur ingkang mendalam lan terus berupaya dan berusaha untuk mewujudkan napa mawon sing dados keinginan dan cita-cita kita. Sebab termasuk sumbatan jiwa itu orang yang terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak keinginan, tapi tindakannya tidak nyata, namun berhenti di alam pikiran mawon. Boten nenten upaya, boten nenten ikhtiar, tidak ada aksi yang nyata. Ini termasuk dalam ilmu psikologi namanya sumbatan jiwa. Ketika orang itu tersumbat jiwanya, kados jenengan nek nyumpeli banyu sing lagi mili, jadi keran sampeyan sumpeli. Ketika air ini tidak bisa keluar, rasane kados nopo? Ya boten beda, rasane kados wong sing bingung, tiyang ingkang pikirane penuh berkecamuk, itu namanya sumbatan. Pramila jangan hanya berangan-angan, jangan hanya memiliki harapan, tapi semua angan-angan itu harus kita wujudkan dengan upaya ikhtiar yang nyata dan sekuat yang bisa kita lakukan. Ini termasuk suluhe bismillah. Cara kita mewujudkan bismillah di dalam laku kehidupan. Kemudian makna bismillah yang ketiga adalah mu'awadah. Kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, dan kita menyadari orang itu harus memiliki tujuan dan arah yang jelas di dalam menjalani kehidupan. Termasuk kembali salah satu sumbatan jiwa dalam ilmu psikologi itu orang yang tidak memiliki tujuan dan arah di dalam kehidupan. Aku janjian iki arep ngopo, niki bingung, tidak tahu. Maka di dalam praktek suluk bismillah ini kita harus selalu menyadari bahwa tujuan hidup itu hanya tiga. Yang satu itu menggapai ridhonya Allah, yang kedua itu adalah menggapai cintanya Allah, yang ketiga adalah menggapai kasih sayangnya Allah.
kita tidak akan pernah mendapatkan percikan cinta dan kasih sayang dari Allah kalau laku praktek kehidupan kita itu tidak berlandaskan cinta dan kasih sayang kepada makhluknya Allah dan kepada sesama manusia. Maka prinsip dari kehidupan adalah cinta. Ketika jenengan nglakoni napa mawon seneng, insya Allah tidak mudah capek, tidak mudah jenuh, tidak mudah kecil hati, karena energi cinta ini adalah sumber pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan makhluknya. Jadi di dalam hadis qudsi Gusti Allah niku nate ngendikan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai yu'raf. Aku Gusti Allah dulu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Artinya riyen Gusti Allah iku durung gawe napa-napa. Durung gawe langit bumi suwarga neraka, durung gawe menungso lan berbagai macam jenis makhluk yang lain. Kemudian ketika Allah belum menciptakan apapun, fa ahbabtu an u'rafa. Akhirnya Gusti Allah niku damel menungso, damel makhluk. Tujuannya apa Gusti Allah niku damel kula kalih jenengan sedaya, damel semua bentuk makhluk dengan model, warna dan jenis yang berbeda-beda. Tujuannya hanya satu, likai yu'raf, supaya kita semua mengetahui dan memahami bahwa hakikatnya kita diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber dari penciptaan makhluk itu adalah cinta. Cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang tidak memiliki kepentingan apapun. Ini cinta yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Makanya wong urip niku nek gelem mencintai dengan tulus kehidupannya, dia pasti akan betul-betul memanfaatkan setiap waktu, momen dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia betul-betul cinta dan tulus dengan keluarganya, maka seluruh yang bisa dilakukan untuk membangun surga di dalam kehidupan keluarga akan diperjuangkan dengan sebenar-benarnya. Kalau dia memang tulus dan cinta kepada Allah, maka dalam beribadah yang ada itu hanya perasaan senang, perasaan cinta. Dan ini kita belajar tentang memahami makna dan filosofi cinta, karena energi cinta itu tidak terbatas, unlimited. Beda nek wong niku kerja karo grundel, iku mesti hasilnya akan kacau. Orang membangun satu rumah tangga, tetapi jika tidak dibangun dengan cinta yang murni, ya pasti akan banyak persoalan, banyak masalah. Orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan energi cinta, niku mesti gak iso ngrasakno nikmate nglakoni ibadah. Karena kembali pada hadis qudsi tadi, bahwa ternyata Allah menciptakan alam semesta ini landasannya adalah cinta. Fa ahbabtu an u'rafa, aku mencintai makhlukku untuk kemudian makhlukku juga mengerti dan mencintaiku. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya istilah tajalli. Tajalli itu maknanya apa? Semua makhluk yang hidup ini sejatinya terpancari oleh cintanya Allah. Semuanya terpancari oleh kasih
sayangnya Allah. Nah, alasannya nopo, buktine nopo? Kula jenengan urip niki bukti cintane Gusti Allah kalih kula lan panjenengan. Kula urip jenengan urip dikei fasilitas berupa semua yang kita butuhkan. Menungso butuhe tanah dikekno tanah, ben iso nukulno macem-macem tanduran. Akhirnya menungso iso mangan. Itu bukti apa? Cintanya Allah kepada kita. Menungso butuh banyu, lalu Allah menciptakan air, sehingga air itu menjadi bukti cintanya Allah kepada kita. Menungso itu butuh nutrisi dari cahaya matahari. Bukti cintanya Allah kemudian Allah menciptakan matahari supaya bisa menebarkan nutrisi untuk kesehatan dan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Jadi semua hal ini adalah tajalli, pancaran dari cinta dan kasih sayangnya Allah. Lalu bagaimana kita membalas sapaan cinta dan kasih sayang Tuhan? Itu hanya 3 hal saja. Mari kita terima kehidupan ini, kita nikmati, kita arungi dengan sungguh-sungguh, kita syukuri, dan kita perjuangkan dengan kemampuan terbaik dan yang kita miliki. Itu cara kita membalas cinta kita kepada Tuhan. Pancaran dari cintanya Allah dan kasih sayang Allah kepada kita harus kita tebarkan. Kita tebarkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, bahkan untuk alam semesta ini. Ketika hidup kita penuh dengan energi cinta, kita akan dicintai oleh semua makhluknya Allah. Seluruh makhluk Allah ini akan bekerja dengan ketulusan cintanya untuk membantu, memudahkan seluruh angan-angan yang ingin kita wujudkan. Jadi nek bahasane wong modern ini namanya fisika kuantum. Ada hukum tarik menarik. Jika frekuensi dan energi kita adalah cinta, maka alam semesta ini akan memberikan cintanya pada kita. Ketika energi yang kita tebarkan adalah kemarahan, protes, pemberontakan, ketidakterimaan, ketakutan, kekhawatiran, maka yang akan kita hadapi dalam hidup semuanya adalah kejadian-kejadian yang membuat kita khawatir dan membuat kita tidak memahami arti dan makna dari cinta yang sejati tadi. Jadi makna dari mu'awadhah ini sebenarnya sangat luas sekali. Kalau kita kait-kaitkan makna mu'awadhah ini, ternyata apa yang selama ini kita alami di dalam menjalani kehidupan itu cukup dijawab dengan satu makna bismillah, yaitu mu'awadhah. Memahami rahasia sejati dari cintanya Allah yang dipancarkan melalui Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi lalu dipancarkan kepada seluruh umatnya. Niki bicara tentang mu'awadhah. Kemudian saya kula emotke malih, makna dari bismillah itu adalah ilsaq. Ilsaq itu artinya adalah ketergantungan kita kepada Allah melalui banyak mengingat Allah. Jadi kula kemutan, guru saya Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Nafi Abdillah niku berkali-kali selalu mengingatkan. Maka hari ini kembali pada mu'awadhah tadi. Mu'awadhah tadi sebenarnya belajar dan
menjelaskan tentang makna rahasia cinta dan kasih sayang kita untuk membangun kehidupan. Lebih jauh lagi, selama kita tidak mengalami sumbatan jiwa, dalam ilmu psikologi sumbatan jiwa itu ada 6, kalau saya tidak salah ingat. Sumbatan jiwa itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah orang masih kebingungan dan tidak bisa membedakan mana sahabat, mana circle, mana teman yang menyelamatkan, mana teman yang meruntuhkan, mana teman yang membangun, mana teman yang menjatuhkan. Ini orang harus paham. Orang harus betul-betul membangun relasi yang sehat, membangun circle dan komunitas yang sehat. Karena teman, sahabat, lingkungan itu pengaruh yang sangat besar, diakui maupun tidak diakui, disadari maupun tidak disadari, memiliki efek dan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Maka komunitas, teman, circle, relasi ini sesuatu yang sangat penting untuk membangun visi dan tujuan bersama dalam kehidupan yang harmoni, dalam kehidupan yang penuh dengan mindfulness, kebahagiaan. Jadi kalau orang punya relasi yang baik, punya komunitas yang baik, insya Allah selalu ada energi yang bisa diserap ketika kita dalam kondisi capek, dalam kondisi susah, dalam kondisi galau, dalam kondisi lemah. Ini pentingnya kita membangun komunitas dan circle yang sehat sehingga jiwa kita tidak mengalami penyumbatan. Nomor 2, ciri-ciri jiwa yang tersumbat adalah orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Wis tahu nglakoni salah, tapi dia terjebak pada kesalahan yang sama. Tidak pernah mengevaluasi dirinya, tidak pernah merenungi perjalanannya. Akhirnya bulan baleni menghabiskan waktu. Lalu yang ketiga, orang yang jiwanya tersumbat adalah orang yang tidak pernah belajar dari kehidupannya maupun kehidupan orang lain. Setiap kita itu pasti pernah gagal, setiap kita ini pasti pernah jatuh. Tapi bagi orang yang cerdas dalam memahami kehidupan, dia akan terus belajar dengan dirinya, atau dia akan belajar dari orang lain. Ini termasuk salah satu kita memahami kedirian kita, memahami proses jiwa, dan memahami bagaimana supaya jiwa kita tidak mudah mengalami sumbatan. Termasuk orang yang mengalami sumbatan jiwa itu orang yang selalu suka membuang waktunya sia-sia. 24 jam itu bahasanya sing penting, sing manfaat mek 4 jam. 20 jam ini hilang begitu saja. Ketika lebih banyak ketidakmanfaatan yang kita lakukan, secara otomatis jiwa kita akan mengalami sumbatan. Lalu yang kelima, orang yang mengalami disorientasi, orang yang mengalami kehilangan arah dari tujuan hidup yang sejati. Dan semua persoalan ini jarine ahli psikolog, hasil dari penelitian, hasil dari riset, itu sedang dialami oleh manusia di zaman modern ini. Dengan percepatan teknologi, sains, kemudian suasana, situasi, kondisi, itu orang akan mudah mengalami sumbatan-sumbatan jiwa.
Ternyata jawabannya ketika saya cari, saya lacak di dalam Al-Quran, itu hanya satu ayat di dalam surah Al-An'am. Gusti Allah itu sudah menghentikan man amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang kokoh imannya, iman itu ciri-cirinya apa? Iman itu ciri-cirinya orang selalu merasa aman. Ketika orang hidup merasa aman dan nyaman, berarti tandanya imannya kokoh. Ketika ada goncangan, ya itu wajar. Paling jatuh sebentar, tapi kemudian stabil kembali. Ini namanya ciri-ciri orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Semua orang pasti pernah mengalami jatuh, semua orang pasti pernah mengalami oleng. Tapi kalau kita memahami fungsi daripada iman, man amana wa aslaha, orang yang terus-menerus memperkokoh keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah, dengan cara percaya dengan dirinya, percaya dengan hidupnya, selalu optimis dan fokus untuk melihat kehidupan, itu dia tidak akan mudah mengalami sumbatan jiwa. Lalu yang kedua, di dalam Al-Quran tadi Allah menjawab, selain memperkokoh iman, yang kedua adalah wa aslaha, orang yang mau untuk membuka diri, orang yang mau untuk memperbarui dirinya. Maksudnya apa? Memperbarui itu terus memperbaiki dirinya sesuai dengan kemampuannya. Memperbaiki itu butuh proses, tidak bisa instan, harus tahap demi tahap. Bedane onok sing niate tenanan, onok sing niate endo-endo. Kalau kita mengacu pada ayat ini, orang yang selalu konsisten, istiqomah, sidik-sidik memperbaiki diri, janjinya Allah apa? Fala khaufun alaihim, mereka pasti akan tidak mengalami rasa takut menghadapi hidup. Wala hum yahzanun, dan tidak mudah mengalami kesedihan di dalam menjalani hidup. Jadi kuncinya sederhana janjane Pak, mboten angel. Siji niku mantepno yakinno percaya karo awake, percaya karo Gusti Allah nek bakal maringi pitulungan, maringi dalan, maringi kesempatan. Itu iman. Karena iman itu akan melahirkan rasa aman dan nyaman di dalam batin kita, dan melahirkan rasa terang di dalam pikiran kita. Tetapi iman itu harus selalu dibarengi dengan wa aslaha, orang yang konsisten, yang istiqomah, betul-betul ingin move on, orang yang mau menata pelan-pelan, merubah pelan-pelan, memperbaiki dirinya. Pasti akan perubahan hidup itu luar biasa. Sing awalnya gampang wedi, akhirnya wedine kurang. Sing isine namung khawatir dan kesedihan, itu akan berlarut-larut, akan kurang. Niki kalau kita ingin membuktikan janjinya Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah ilsaq. Ilsaq itu maknanya selalu terpaut dengan Allah. Kula selalu kemotan napa ingkang dipun ngendikaaken kalih guru kawula Al-Maghfurlah Mbah Nafi'. Beliau selalu mengingatkan di sekolah dulu, wong iku nek wayah nganggur ojo sampai pikirane kosong. Wong nek wayah nganggur iku ojo sampai pikirane nopo kosong. Paling ora pikiran karo ati iku kudu dilatih, biasakno zikir, eling karo Gusti Allah. Karena pikiran dan jiwa yang tidak pernah diajak zikir niku maknanya luas sekali Pak. Termasuk zikir sing pun jenengan pangertosi, sing jenengan nyamani, jenengan senengi,
itu bisa digunakan untuk melatih nopo menika pikiran karo ati supaya boten gampang kosong. Ketika ati pikiran kosong, niki bahasane Mbah Nafas sing kula eling-eling. Setan itu gampang mlebu. Setan itu ampun jenengan maknani terus kesurupan tok boten. Nek kesurupan itu tambahane paling gampang. Tapi nek pikirannya terus liar tekan ngendi-ngendi sing dipikir ora-ora niki lebih bahaya. Sing dirasakno sing ora-ora ini lebih berbahaya. Ini termasuk sistem dan kinerja dari setan. Kalau pikiran dan jiwa kita sudah kita biasakan untuk paling ora maca sholawat pas wayah santai daripada ngelamun tok, lalu kita isi pikiran dengan sholawat, hati kita dengan sholawat, itu kembali menurut ilmu psikologi. Sholawat dan zikir itu sangat memengaruhi struktur pikiran dan struktur kejiwaan kita. Ini banyak sekali orang-orang sekarang yang mau melakukan riset penelitian. Apa pengaruh zikir terhadap terangi pikir karo tenangi batin. Ini semuanya mengatakan dan merasakan secara langsung. Maka ilsok ini adalah cara kita untuk melatih pikiran dan hati kita supaya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa yang kita lakukan. Namanya berlatih itu enggak harus dino full iso mboten. Sak kobere, sak mampune, sak kuate. Ini ukuran orang berlatih. Kuncine orang berlatih itu satu, yang penting istiqomah. Kemudian yang kelima adalah fi itu di dalam. Dulu ketika buka ngaji pertama, saya mengingatkan bahwa semua lintasan hati, lintasan pikiran Allah itu sudah ngerti. Karepe hambane iku apa? Sing dikarepke kalih seluruh hamba itu apa? Allah sudah tahu. Maka saya ingin memberikan pemahaman baru soal doa. Doa niku sing banyak difahami orang kan hanya memiliki satu makna, namanya tolab. Tolab niku njaluk. Tetapi ada makna yang lain dari istilah doa. Doa niku maknane al-isti'dad. Isti'dad itu apa? Memantaskan diri. Memantaskan diri gedhekno wadah. Carane wong iso gedhekno wadah ben jatahe gedhe, pikirannya harus besar, jiwanya harus besar. Nek pikirannya gede, jiwane gede, apa yang kita inginkan akan mudah terjadi. Karena apa? Kita sudah menyiapkan pikiran yang besar, mental yang besar, jiwa yang besar. Cara wong niku nek anjen siap sugih ya sugih sing tenanan. Pikirane sugih. Atine sugih, mentalnya harus sugih. Akhirnya apa nek wis ngene iku kerjane ya gak kesel. Semuanya akan mudah. Ini namanya kita memantaskan diri kita. Nek aku dikei sugih Gusti Allah, aku iki wis pantes. Soale pikiranku sugih, jiwaku sugih, kerjaku ya menurut model sistem manajemen orang-orang sing sugih. Tapi nek donga-donga tok dalam arti meminta, tapi wadah kita kecil. Ibaratnya dikei banyu grojo-grojo iki mutah kabeh, Pak. Ora iso diwadahi. Dikei 100 juta wis kaget. Wah iki gak patek macem dadi wong sugih. Lah itu semua harus kita bangun dari dalam. Pikirannya harus kaya, jiwanya harus kaya, mentalnya harus kaya. Kita ingin mengakses salah satu asma Allah namanya Al-Ghani dan Al-Mughni. Kalau dalam bahasa sekarang itu ada yang namanya algoritma. Kita mencantolkan, menghubungkan diri kita dengan algoritma Tuhan, yaitu Al-Ghani dan Al-Mughni. Gusti sing maha sugih. Nek Gusti Allah mau sugih, kudune pikiranku sugih, hatiku sugih. Nah, ini yang harus kita bangun.
Tapi nek wadai cilik pikirannya wis miskin, jiwanya sudah miskin, yo itu akan mewujud meraga menjadi apa yang kita alami. Ini penting, saestu niki penting sangat. Jenengan saged cek, jenengan duwe bolo wong sugih-sugih. Jenengan bisa bertanya, jenengan amati bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana jiwanya. Itu namanya istiqdad. Pantes nek sugih sebab wadai gede. Cara dia berdoa itu memantaskan diri dengan banyak bekerja keras dan kerja cerdas. Nah, ini laku praktek dari fi. Makanya nek ana wong ngeluh, Pak, aku wis ndonga pirang-pirang tahun, tapi nyaono nyaine kok tak ngenteni gak ana wujude. Awakmu piye? Awakmu wis pantes apa durung dikai Gusti Allah? Wadahmu sudah siap apa belum dikasih sama Allah? Nek kowe gak kuat kok diijabahi oleh. Nah, ini semuanya yang tahu persis kapasitas dan mental kita, wadah kita itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul kata banyak orang, kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Al ajru biqadri ta'ab. Iki nek cara wong Arab. Selama kita punya pikiran yang besar, jiwa yang besar, dilandasi dengan ikhtiar dan kerja yang besar, tetap hasilnya akan besar. Ini hukum semesta. Ini sunnatullah. Kemudian yang ke-6, makna dari bismillah adalah min. Ini juga bagian kita memahami hakikat dari kerja kehidupan. Min itu artinya dari, bahwa apapun yang ada di dunia ini sesungguhnya tidak ada yang abadi. Maka tidak ada yang perlu kita pertahankan mati-matian, kita bela mati-matian terkait dengan urusan apa? Urusan dunia. Karena apa? Semuanya tidak akan abadi. Artinya apa? Kalau kita menghadapi sesuatu, nek gagal yo gelo gak popo. Tapi ojo suwe wong bakale ana ijole maneh. Memang dunia ini didesain oleh Allah, tidak ada yang sempurna. Karena Allah mendesain akhirat, darul akhirah itu sebagai tempat yang paling sempurna. Jadi nek wong urip rasane ana kesele, ana galone, ana lorone, ana mumete, kala-kala, itu wajar. Memang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nanti ketika di akhirat kita tidak akan pernah mengalami capek, tidak akan pernah mengalami pusing, tidak akan pernah mengalami mumet, karena di sana itu memang didesain sempurna. Tapi yang menentukan kualitas kita nanti di akhirat itu sejauh mana kita membangun kualitas diri kita selama hidup di dunia. Nek uripe koyok swarga ning donya, swarga donya niku pengertiane napa? Uripe tenang, damai, kerja keras, optimis, yakin, itu surga. Bahagia, tentrem, itu surga. Ning dunya swarga, ning kono ya swarga. Tapi kalau kita hidup merasa seperti di nerakanya dunia, neraka dunia niku kados napa? Senengane bingung, gresah, susah, tidak pernah menikmati syukur, tidak pernah menikmati hidup, selalu ada pemberontakan, tidak terima dan sebagainya. Yo ning kono ngrasakno neraka. Ini yang harus kita pahami. Makanya kerja itu dianggap nyuwargakno. Keluarga wajib disuwargakno. Ini harus kita tanamkan di dalam alam pikiran kita supaya kita itu bisa hidup secara seimbang, selaras. Lalu yang terakhir, makna dari bismillah. Niki kula pendalaman malih makna bismillah. Karena kula selama perjalanan itu banyak temuan-temuan baru. Mungkin ini bisa jadi panduan kita bersama untuk bareng-bareng melangkah.
Yang ketujuh adalah makna dari an. An itu atas nama. Apapun yang kita rasakan, yang kita nikmati hari ini, kita harus berlatih bahwa nikmat ini adalah pancaran dari asmanya Allah, yaitu Al-Mun'im, Allah yang memberikan kenikmatan bagi kehidupan kita. Ini namanya suluk, Pak. Jadi suluk niku tidak hanya zikir tok, tapi jenengan iso dahar menikmati enake panganan, tapi jiwa dan rasa kita langsung nyambung tenggene Gusti Allah, itu termasuk dari nopo suluk. Nah, ini bismillah. Dan terakhir lagi, biasanya para ulama ketika membuka sebuah kitab selain bismillah itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya apa? Kita hidup selalu memandang apapun dari sisi yang paling terpuji, dari sisi yang paling terbaik dari kehidupan kita. Contoh sing gampang nopo, misalnya awak dhewe dikai loro. Loro iku paling hitungane mek seminggu. Tapi kita dikei sehat karo Gusti Allah itu sudah bertahun-tahun. Itu namanya suluk alhamdulillah. Dino iki contohnya misalnya awak dhewe gak duwe duit. Kalau kita menggunakan alhamdulillah dari sisi yang terpuji, tapi awak dhewe dikei rezeki duit karo Gusti Allah itu sudah berapa tahun? Sudah berapa puluh tahun. Nyatane nyekel duit karo gak nyekel duit, akeh nyekel duit. Itu namanya alhamdulillah. Termasuk cara kita berhubungan dengan keluarga. Kalau kita memandang pasangan kita dari sisi yang kurang, dari sisi yang buruk, kira-kira keluarga ini so harmonis apa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau kita memandang pasangan hidup kita dari sisi yang paling terbaik, sisi yang paling terpuji, insya Allah itu akan menjadikan ketenangan dan keharmonisan. Karena setiap manusia dan kehidupan ini pada dasarnya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka Kanjeng Nabi itu selalu mempraktikkan urusan yang paling sepele soal makan. Kanjeng Nabi itu nek wayah dahar diaturi karo garwane. Nek seneng yo didahar. Tapi nek gak seneng ora didahar tapi gak komen piye-piye, Pak. Kan nek kula kan tesih cerewet. Mangan isine tempe ae karo tahu. Mbok sekali-kali pindang-pindang opo iwak opo, kan ngoten. Karena ucapan ini hati-hati. Ucapan itu bisa mewujud menjadi kenyataan. Kalau ucapan kita selalu baik, itu menjadi doa dan harapan kita. Tapi kalau ucapan kita selalu buruk, ini hati-hati. Kita tidak tahu, bisa jadi itu akan mewujud menjadi kenyataan hidup. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika digambarkan oleh para ulama, contoh yang paling sederhana, urusan mangan. Itu saja beliau tidak mau komen piye-piye. Yo gak komen makanane, gak komen masakane. Karena apa? Kanjeng Nabi itu ingin mengajarkan untuk bersyukur dengan pola dan konsep alhamdulillah, melihat apapun dari sisi yang terbaik. Ketika ada krisis misalnya, jangan lihat sisi yang menakutkan, tapi lihatlah bahwa ini masih ada kesempatan, ini masih ada peluang. Kita harus mencari jalan, mencari relasi, mencari jaringan. Ini namanya orang cerdas. Tapi ini delok ketika ada krisis misalnya, sing didelok kok krisis ya kene sing bingung sih. Sudah takut, kita sudah akan bergetar sih. Ini kepiye. Kalau kita menggunakan pola alhamdulillah, tenang, masih ada kesempatan, ada waktu. Kita cari jalannya sampai ketemu. Niki pola alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gak mau diwirid notok, alhamdulillah, tapi pikirannya bingung. Hatinya mau sak masih, itu tidak konsep alhamdulillah. Alhamdulillah itu memandang apapun dari sisi yang paling
terpuji, selalu ada jalan, selalu ada peluang, selalu ada solusi kalau kita mau mencari. Itu namanya alhamdulillah. Mekaten kula mboten saged dangu-dangu niki. Monggo Mbah Wira dipun tambahi malih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil ilmi mahabah, bil khalbi wa dhuhiran wa aqal wa aqlaqi wa karimah wa sa'afati ya Rasulullah muslimin wa muslimat wal mu'min wal mu'minat wal kubur. Amin. Amma ba'du. Yang kami muliakan Gus Pari, Gus Yahya dan Sarekat, dan para kiai, para gus, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Semoga majelis ini manfaat untuk jasad kita, roh kita, dan manfaat untuk orang tua kita, anak turun kita, dan guru-guru dan nenek moyang kita, dan untuk nusa dan bangsa, dan sahabat-sahabat kita semua. Bila kesumat bagimu, keberkahan anak ibu. Siri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para petani, para pedagang, pelaut Indonesia. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, kajian-kajian ini seringkali di majelis manapun untuk mengingatkan diri kita selalu untuk menuju kerukunan bangsa ini dan menyatukan keimanan menuju Allah Ta'ala. Semua pakai keimanan. Mengapa ayat ada Al-Fatah, Alhamdulillahirabbil alamin? Al itu kan ma'rifati. Fatah ini Allah sudah memberi kekuatan dalam setiap organ tubuh kita, dipancarkan oleh Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adami yang sering dibicarakan Gus Pari, Gus Umar sering sekali. Tapi intuisi kita seringkali tidak pernah mengingat Al. Al itu ma'rifati, memahami untuk setiap organ tubuh kita dan setiap sukma kita dan roh. Tidak mau mendalami diri kita, tapi seringkali melihat intuisi pikiran kita, melihat kelemahan-kelemahan seseorang, tidak pernah melihat kelemahan diri kita, tidak pernah membacakan bismillah di dalam tubuh organ kita. Menyapa yang baik, terpola, seringkali melihat kekurangan-kekurangan selalu. Nah, kalau diri kita tidak diriset, melihat kemiskinan orang yang miskin itu bagaimana? Kayak kita tidak diberi Tuhan, dan melihat ruangan yang kosong memberi kejelekan, bukan dengan bahasa mulut loh, pikiran tuh, pikiran di dalam akli kita,
orang ini seperti ini, orang ini kayak gini. Sering sekali seperti saya loh, ada orang lain ini nggak pernah di Twitter, nggak mau bertasbih. Ya, nek pikiran kita diajak seperti itu, melihat orang itu kecil, vibrasi kita keluar ini, setiap hembusan napas akan diterima dengan siklus alam semesta. Setiap inti sel ini. Kenapa sering sekali kita mencaci maki dalam pola pikir? Coba kita berpikir yang buruk, berpikir apapun, Tuhan masih memberi kita gak? Dikasih kesempatan untuk bernapas enggak? Inilah Al-Fatah memberi Rasulullah, memberi bumi, langit, matahari yang dibasakan Gus Barik banyak. Dan diri kita pernah gak mengontrol dengan bismillah diri kita sendiri? Kalau dengan diri kita gak damai, mana mungkin dengan orang lain damai? Itu karena apa? Pola pikir gak dijenekkan. Orang-orang dahulu, nenek moyang kita, ada puasa Senin Kemis, ada puasa muteh. Nah, kita ini untuk membersihkan diri kita dan intuisi biar tubuh kita sehat. Coba kono ngakoni bisu. Sekarang gak usah gitu. Pikirannya gitu, gak usah liar, itu udah menjalankan puasanya orang-orang dulu, nenek moyang kita. Ono poso bisu. Pikirannya gak dijak, seneng. Lah, coba dengan kerjaan kita tidak mencintai yang betul-betul, refleksi kita bagaimana? Karena kita tidak mencintai. Nah, ini kalau kita sering sekali pola pikir kita tidak diajak al-syukur. Al-syukur itu apa? Manfaatkanlah dirimu, kerjakanlah. Jangan melihat orang lain, melihat kekurangan kita selalu kerjaan ini. Istiqomah, kontinu. Dengan dirinya diajak kontinu. Aku seneng. Jantung gue sobat, pikiran sobat, tanganku tak gundemai, kerjaan apapun tak seneng. Ini harus diriset. Gak usah ngambil kelemahan orang. Kalau ada orang yang lemah, itu manusia, dibangkitkan bukan untuk membunuh karakter. Sehebat-hebatmu kayamu bagaimana? Kaya itu yang lebar. Roman Rocky, cinta kasih. Nek gue memunculkan opening, memunculkan kejelekan-kejelekan dirimu sendiri. Kamu tidak merasa baik, kamu menerjunkan kebaikan-kebaikan, nanti nilai Allah. Enggak. Coba cintai. Coba ayat Bismillahirrahmanirrahim kerjakan. Kamu dinilai jelek dan baik bukan urusannya dengan manusia. Tuhan yang tahu hati kita dan pikiran, bukan orang lain. Lanjut. Allah tidak menghitung besar kecilnya. Kalau mata itu membesarkan kok, mengayakan kok. Jangan menutup diri. Udumi, bukalah dirimu. Buka, ayo, semangat semua. Negara hancur, masyarakat hancur, itu bukan salah alam, bukan salah Tuhan, salah pola pikir. Suka memecah belah, tidak mau kerjasama. Kita tidak pernah menilai diri kita dengan Tuhan bagaimana, dengan manusia bagaimana, dengan alam semesta bagaimana. Coba jangan butakan hati kita dan pikiran, mata kita, telinga kita. Coba pikiran kita ajak bicara yang baik-baik dulu, diri kita dulu. Kalau bisa memerdekakan diri, pasti dengan orang lain merdeka. Kadang kita dibenci teman, dibenci apa, itu untuk pembelajaran diri kita. Berarti aku kurang baik. Itu aja gitu. Jangan takut dinilai. Jangan. Yang tahu buruk dan jelek itu diri kita. Ayo membuka yang lebar. Kita dikasih Allah sering tak bicarakan. Ayat apapun menerangkan cinta kasih, menerangkan untuk keimanan. Iman itu yang bagaimana?
Kalau dengan diri kita tidak percaya, mana mungkin bisa makan, bisa melihat warna, bisa kencing, beol. Ini pernah. Oh, tebarkan kasih sayang, mak. Niat ini loh pertama. Aku bisa bernapas karenamu ya Allah. Aku bisa berpikir karenamu. Dan pikiranku berjalan kayak bismillahmu ya Allah. Pikiranku jalankan dengan orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang belum benar itu adalah ciptaanmu. Berikanlah hidayah untuk diriku dan dia semua. Coba mengajak gitu gak? Tapi ini ngejak merumpi kelemahan-kelemahan seorang, cepat pikiran itu. Kenapa? Kau sudah tahu subhanallah. Mari merasa ego gitu. Melihat seseorang itu melihat kesalahan terus. Intuisinya ini loh. Gak diajak puasa, gak dijak merenung. Lah nek pikiranmu ajak merenung, mendekat dengan Allah, mengucap yang baik-baik. Kenapa? Merasa diri kita pikiran yang terpola dengan kejelekan, merasa memancarkan cahaya yang besar. Pokoknya ada. Kalau cahaya yang besar, dia memelita dirinya yang lebih hebat Allah. Dan diriku diciptakan ini bukan untuk menjelekan, untuk menuju kebaikan dengan tugasnya masing-masing. Ayo ini dipola. Kita masih dikasih Allah hidup ini, dikasih kesempatan untuk bertobat. Jangan buta pikiran kita dan pikiran kita. Kalau udah alim mau apa, kalau udah kaya mau apa. Coba kamu merasa ini dititipin Allah dah, dipinjemin. Kok merasa aku mau di mana? Kita dijabut oleh Allah 1 detik udah bingung. Seandainya Gus Fahri ini anaknya ulama, terus bahasanya Quran pinter, hadisnya pinter, sombong, bisin Allah habis, hartamu habis. Kadang orang merasa paling hebat, seperti saya ini, bukan orang lain. Ayo irji'u mutmainah, diri kita ayo. Sosok kita bahagiakan dulu diri kita. Setiap hembusan napasmu, setiap mendengarkan kejelekan, oh ya, tidak apa-apa. Ini proses loh. Orang itu proses, jangan doakan yang jelek-jelek. Tapi kamu pikirannya ada orang lewat, orang ini. Pikiran ajak kemana? Kedustaan enggak? Sedangkan Allah memberi apapun. Ada yang pelacur apa-apa, tidak marah kok. Kamu hanya mengingatkan dan mendoakan, bukan mendatis menghukumi. Kebanyakan kayak kita kan udah dikasih harta dikit tuh, nggak orang aku raiso popo. Nih dipangkat polisi amel apa? Mungkin rakyat. Kok kalau Gusti Allah kayak gini? Gak ada aja. Gak niru. Ya, ayo bareng-bareng. Bangsa itu diomong ini salah sopo. Gusti Allah, salah pola pikir kita yang serakah. Yang serahkan. Kita dititipin sebagai talangnya Allah. Kalau kita menebarkan sayapnya, malaikat tidak pernah jauh dari kita kok. Yang jelek itu masih dikasih, disabati malaikat. Ada yang jaga air, api, ada yang menjaga tanaman. Kita terima kasih dah. Ikut gak setiap hari, setiap detik. Usah, kamu kenal Quran jalan itu belum. Kadang apalagi seperti saya gak kenal Quran, liar. Quran yang bagaimana? Setiap busa nafas, melihat apapun kita baik. Ayo, usah. Allah tahu kok. Kalau kamu bentengnya Allah, dan bentengnya Allah rahmatan alamin. Napasmu bagaimana keluar masuk ini? Belajar. Oh, tahu salah, biasa manusia. Kembali lagi. Jangan melihat sosok seorang kelemahan-kelemahan. Habis kita. Kamu intuisinya gak jernih, karena kamu tidak tahu Al-Fatah. Al-Fatah lebarkanlah hatimu dan pikiranmu. Bumi ini bisa lebar, matahari menyinari yang lebar karena ada Nur Muhammadnya, ada Rasulullah.
Dan kamu punya enggak di dalam kolom? Ada. Kamu tidak pernah jauh dari Muhammad. Kama Rasulullah Ta'ala Sayyidina Ibrahim, sampai keturunan Ibrahim sampai Adam. Kowe disilengi, kowe nglakoni sithik kowe disenengi ya Allah. Lakoni maksiat bilung-bilung saya disenengi. Aku itu apian. Mune ana wong elek sithik kok kaya Gusti Allah mak hukumi. Kok gak makai dalan. Iki bangsa hancur karena apa? Pola pikir merasa aku yang besar. Karena gak tahu Allahul Akbar. Banyak gak tahu menempatkan. Ana wong elek yo iku menungso. Aku alhamdulillah gak dimek kono. Matur suwun yo kancamu sing roh elek. Yo bareng-bareng iki dalan sing apik. Kowe nek gelem nek kok tak tungakno. Wis ngono tok kowe gak bagian kita mana yang menerangkan. Nek ana wong elek langsung pateni. Ke ono sing hak mateni Gusti Allah kok. Fir'aun sing mateni sapa? Gusti Allah. Gusti Allah gak iso gitu. Kita itu pak ngancani. Lah nek pikiran cuma aja bayang ngoten sing terlaluan ngono. Wah enak dadi wong iki, enak dadi wong iki. Kek belum tentu. Kowe enak dadi awakmu. Nek wong kowe enak, alhamdulillah. Lah kowe wong kowe enak padha karo tungakno sampe kowe iku. Tapi kowe ngerti. Kowe mendungan wong iku enak. Amin ya Allah. Iku apik iku. Tiba wong iku urip enak. Kok pelit, kok bahagia, itu gak urusanem. Tiba mak bagi-bagi lo. Pikiran itu mak tasper gue dewe. Gak gusti wong itu, gue ngerti hukum. Gue kayak ngerti yo, gue mak ngomong toh. Nek wong tau gila. Itu menungso. Kecuali kanjeng Nabi, wong kiai tau salah kok. Nek kita gak kiai, wong awam. Kayak kita gak tau salah lah. Itu banyak. Kowe nek gak salah, wis ah. Ambil lidah tahu ngajak sowan nek Gusti Allah. Kowe nek muni cedak Gusti Allah. Kowe sing cedak Gusti Allah nek ora aku iki. Kowe tasbih, ngomong kaya aku iki, sugih kaya aku, dipakat kaya aku. Kaya aku. Gantian kehidupan ini. Sugih niati bu masyarakat, niati bu anak turun. Kowe cerdas niati guru nerusno perjuangane guru-guru kita yang sepah kita sugih kita niati ojo rumangsa aku udu umi ojo gelisah semenit ae ojo suwe-suwe ojo iku juga awake dhewe berarti kok al-fatihah bener siratal mustaqim siratal dalan aku adalah kebenaran. Jiwa kita, pikiran kita, lisan kita. Kau dibuat mau sholat kiai kono, tunggu kiai kono. Kok orang mati sih salah gak kiai nih? Pikiranem, ini Gus Barin mau. Kue bunyi tunggu, isuke tangi turu gak syukur. Syukur itu sing piye? Lakoni kerjaanmu, sing salah opo? Wah, aku dihapusi wong kerjaan. Ambil duit piye? Ambil kocok piye? Si salah gak duit, gak perusahaan si salah pola pikir kita, intuisine. Jajan renungi. Ono peteng, sak jerone nek mak duwono ono padang. Sak sempit-sempite kowe nek merenung bikin ngadakno Gusti Allah. Tenang sih. Pikiranmu tenang. Tenang ojo ngajak terus. Kurang aku kudu ngene kok kudu ngene wong iku sugih nek tungokno sik pikiran tungokno aku 24 jam ambek Allah iki piye ambek kerjaanku piye salah nek endi nek wis salah